Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sapitri dari kelas 10, pemasaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ilmiah dari kelas 10 pemasaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dari kelas 10 pemasaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 10 pemasaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tugas analisis produk dan pelayanan dari Pasumarna Pelajaran Komunikasi Bisnis. Indra Tambah Remix. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin saya kembali karena kau tiba, tapi kau cinta sampai sayang mengerti saya dulu. Bukan kurang selalu, tapi memang sesuatu. Kau hanya kasihan sesajamu. Biar hati sakit daripada begini, sakit bisa lagi. Kalau disuka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan, sakit mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin saya kembali. Ladies and gentlemen, please welcome Indra Tambah. Bukan kurang selalu, tapi memang sesuatu. Kau hanya kasihan sesajamu. Biar hati sakit daripada begini, sakit bisa lagi. Saya Nailul akan menganalisis produk dan pelayanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi barang dan jasa. Yang akan saya produksi adalah barang ayam geprek. Asal mula ayam geprek menjadi fenomena populer seiring dengan banyaknya gerai yang menyajikan makanan di Indonesia. Pada tahun 2017, asal mula ayam geprek di Yogyakarta hasil kreasi Ibu Rumina. Sedangkan dari pengamatan pembelajaran Pasumarna,
Pelajaran komunikasi bisnis, produk adalah sekelompok sifat yang berwujud dan tidak berwujud, yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, dan prestis pabrik, prestis pengecer, dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap dan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama aspek daya tahan produk, yang kedua tujuan konsumsi produk, dan yang ketiga wujud produk. Sifat-sifat produk yang disukai konsumen, harga murah dan tahan lama. Saya Tiara Sapitri akan menjelaskan tentang indikator harga. Harga barang dan harga ayam sudah kami terangkan di video tersebut. Harga daily per barang yaitu sekitar harga Rp5.000. Sedangkan menurut materi pelajaran kombis dari Pak Sumarna, harga adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk dapat memiliki sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan. Harga terdiri dari beberapa dimensi, yaitu dimensi pertama adalah patokan harga yang ditentukan oleh keadaan pasar. Yang kedua adalah penetapan harga yang tidak berorientasi pada pasar. Saya Nur Fadila akan menjelaskan kualitas barang dan jasa. Kualitas daging ayamnya crispy, enak, dan pedas, sedangkan jasa pengantarannya melalui Grab. Sedangkan menurut materi pelajaran kombis dari Pak Sumarna, kualitas barang dan jasa, kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat produk baik barang atau jasa berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitas, keterapan, serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas suatu produk, salah satunya proses pembuatan produk. Saya Sri Andini akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan. Toko ini menggunakan jenis pelayanan eksternal, sedangkan menurut materi pembelajaran kombis dari Pak Sumarna, pelayanan eksternal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang ditunjukkan untuk masyarakat lain. Pelayanan ini dibagi menjadi 2, yaitu pelayanan mikro dan pelayanan makro. Pelayanan mikro adalah bentuk pelayanan yang dapat dinilai dari kualitas tampilan fisiknya, sedangkan pelayanan makro adalah bentuk pelayanan yang dapat diukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan. Saya Nur Fadila akan menjelaskan lagi karakteristik pelayanan. Kotler mengungkapkan bahwa suatu organisasi harus memperhatikan 4 karakter pelayanan, yaitu tanpa wujud, keterikatan jasa pelayanan, variabilitas pelayanan, pelayanan langsung digunakan, dan habis. Pelayanan tak terwujud merupakan sesuatu yang tidak terwujud, tidak dapat diraba sebelum dibeli. Pelayanan tak terpisah, layanan ini pada umumnya memberikan layanan jasa bersamaan dengan baca yang diproduksi. Saya Tiara Sapitri akan menjelaskan lagi tentang kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen, serta ketepatan cara penyampaian agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Adapun cara melakukan kualitas pelayanan yang baik dengan pelanggan yaitu 1. Meningkatkan interaksi dengan pelanggan, 2. Perkuat strategi pelayanan, 3. Mendekatkan diri dengan staf pelayanan pelanggan, dan 4. Biarkan pelanggan mengenal diri kita. Ada 3 komponen dasar yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis agar pelayanan berkualitas, yaitu 1. Proses sebelum perjualan, 2. Proses selama transaksi, dan 3. Sesudah penjualan. Saya Sri Andini akan menjelaskan lagi tentang dimensi kualitas pelayanan. Dalam dunia bisnis terdapat 5 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan jasa sebagai berikut. A. Keandalan. Keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. B. Daya tanggap.
Daya tanggap yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. C. Empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. D. Wujud. Wujud adalah bagaimana suatu perusahaan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pemakai jasa. E. Keyakinan dan jaminan. Keyakinan dan jaminan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Saya Nailul Ilmiah akan menjelaskan lagi tentang layanan purna jual. Menurut Philip Kotler, layanan purna jual adalah layanan yang diberikan perusahaan kepada seorang konsumen setara terjadinya transaksi penjualan. Sedangkan menurut Hindi dan Thomas dalam Fandi Jiptono 2008, layanan purna jual adalah layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumen. Layanan purna jual memiliki aspek yang pertama garansi. Garansi atau lazim, pula disebut waranti, adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mencatat yang terjadi pada bahan tertentu dari produknya selama periode waktu tertentu dan dengan syaratan tertentu. Jadi yang kedua, penyediaan aksesoris. Jadi penyediaan aksesoris merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam usaha untuk memuaskan konsumen yang pada akhirnya akan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah dimiliki. Yang ketiga adalah layanan pemeliharaan dan perbaikan adalah layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan menjaga produk yang dibeli berfungsi dengan baik. Layanan biasanya tersedia dari produsen peralatan asli. Dan yang terakhir, fasilitas dan perlengkapan. Suatu produk adalah sarana untuk melaksanakan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih dan baik akan bisa menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Garansi bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka beli dalam keadaan baik atau bebas dari kerusakan apapun, baik itu akibat dari ketidaktelitian, pengerjaan, maupun dari pemakaian material yang kurang baik yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Dalam layanan purna jual, penyediaan berbagai suku cadang merupakan hal yang penting, karena tanpa adanya suku cadang, produk yang mengalami kerusakan pada komponennya tidak bisa berfungsi dengan baik, atau bahkan produk tersebut tidak bisa digunakan lagi. Pelayanan pemeliharaan dan perbaikan dibutuhkan apabila suatu produk mempunyai masa konsumsi yang lama dan membutuhkan perawatan yang teratur agar bisa selalu berfungsi dengan baik, serta untuk melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi pada produk tersebut selama penggunaannya. Fasilitas dan perlengkapan suatu produk adalah sarana untuk melaksanakan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih dan baik akan bisa menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap produk yang dibeli konsumen. Kalau disuka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan sampai mau terpaksa. Fitra Tambah Remix. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.